Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hal yang pertama yang dikatakan Yesus dalam teks ini adalah bahwa umat Tuhan diajak untuk menuruti perintah Kristus, perintah dari Tuhan itu sendiri, serta tinggal di dalam Kristus Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebelumnya Yesus membuat perumpamaan bahwa yang tinggal di dalam Yesus itu ibarat sebuah pohon yang ada ranting-rantingnya, dan kitalah sebagai ranting-ranting itu yang harus menyatu dengan Kristus. Dan ketika ranting-ranting itu semakin hari semakin dewasa, semakin baik, maka akan menghasilkan buah. Dan siapa yang tidak berbuah, maka tentu ranting itu akan dipotong dan akan dibuang untuk dibakar nantinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah ajakan Yesus kepada kita, bahwa setiap orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan, Yesus mengajak kita yang pertama untuk menuruti perintah-perintah yang daripada Tuhan Yesus itu. Apa itu yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus itu? Tentu segala firman Allah yang diucapkan oleh Allah dan juga yang pernah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan ada banyak sekali yang patut kita teladani apa yang dilakukan oleh Yesus yang menjadi salah satu penekanan dari perintah Allah itu, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama manusia, dan bagaimana kita hidup dalam kedamaian bersama dengan orang-orang yang ada sekitar kita, apakah itu orang-orang yang berbeda dengan kita, bahkan mungkin sekali adalah orang-orang yang membenci atau mengutuki kita. Namun perintah Yesus menekankan bahwa kita harus mengasihi Allah lebih dahulu
dan serta mengasihi sesama manusia. Itulah perintah yang paling utama yang diajarkan Yesus kepada kita. Mustahil bagi kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita juga tidak mengasihi ciptaan Tuhan atau manusia itu sendiri, atau yang lain. Atau kita katakan kita mengasihi manusia, tetapi kita tidak pernah mengasihi Allah. Kita tidak mendengarkan perintah, kita tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak yang daripada Tuhan itu sendiri. Kita tidak melakukan ritus atau ibadah. Kita tidak memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh. Itu sama saja tidak mengasihi Allah dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama tadi, mari kita menuruti perintah yang daripada Kristus itu sendiri, agar kita mengasihi Bapa dan sesama manusia. Kemudian, di teks ini juga diajarkan kepada kita, atau kita diajak untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus bukanlah hanya sebatas kasih pertemanan. Kasih Kristus bukanlah hanya kasih seperti hubungan suami istri, atau ada hubungan pertalian darah yang bersaudara begitu. Tetapi kasih Kristus melampaui kasih-kasih itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di mana ketika tidak ada hubungan darah, Yesus sanggup mengasihi. Di mana ketika tidak ada hubungan suami istri atau kekeluargaan, Yesus juga mengasihi. Di mana kalaupun kita tidak seperti teman kompak, tapi Yesus mengasihi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, itulah disebut dengan kasih agape yang tidak terbatas, yang datang kepada umat manusia atau ke tengah-tengah dunia ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, siapapun kita, jika kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka segalanya akan diberikan Kristus kepada kita. Kita saksikan bahwa Kristus telah mati disalibkan, Dia mengorbankan dirinya, bahkan itu adalah untuk keselamatan kita manusia. Bahkan ketika Kristus datang menjadi manusia, Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dari Allah yang dimuliakan di sorga menjadi manusia. Itulah kasih agape yang sebenarnya itu sangat sulit untuk dilakukan oleh sekelas manusia. Tetapi hanya Kristus atau Allah yang mampu melakukan kasih tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam kasihku, artinya supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus, menaati perintah Kristus, dan hidup sebagaimana kasih Kristus itu di tengah keluarga kita. Dan ketika kita hidup selaras dengan kasih Kristus, ketika ada orang yang, katakanlah, saudara-saudara kita atau anggota keluarga kita yang bertolak belakang atau membuat kita kecewa, kasih Kristus tidak luntur oleh rasa kecewa. Kasih Kristus tidak luntur oleh keadaan. Demikianlah kiranya orang-orang yang tinggal dalam kasih Kristus, kasihnya tidak akan luntur kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang kasihinya, atau kepada siapapun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika dia tinggal dalam kasih Kristus. Oleh sebab itu, mereka yang tinggal dalam kasih Kristus, mereka lah yang disebut sebagai orang-orang yang beriman. Iman itu dipraktekkan dengan semakin banyak melakukan tindakan-tindakan kasih, dengan semakin banyak berbuah di tengah-tengah kehidupan. Itulah kehidupan orang beriman, membuahkan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana tadi, pohon itu ketika ada rantingnya, dia akan semakin berbuah jika Kristus yang menjadi pokok pohonnya dan kita rantingnya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diam di dalam kasih Kristus agar kita mampu bersahabat, mampu menolong, mampu menyayangi, mampu menerima siapa saja. Karena kasih yang daripada Kristus tidak pandang bulu, tidak melihat siapa orangnya, tidak melihat siapa gendernya, tapi kasih Kristus mengikat semua orang. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika Kristus yang menyuruh kami untuk melakukan perintah-perintah Allah, di mana perintah tersebut adalah perintah agar kami hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan kami sangat bersuka cita ya Tuhan ketika Kristus mengajak kami untuk diam di dalam kasih-Nya
Itu berarti ya Tuhan, kami akan menerima anugerah kasih yang daripada Kristus, dan kami akan hidup sebagaimana orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Berkatilah ya Tuhan jemaat, Tuhan lindungilah mereka, dan kiranya Tuhan juga yang memberkati pekerjaan keluarga dan jemaat Tuhan, agar mereka bersuka cita di tengah-tengah kehidupan. Lindungilah ya Tuhan gerejamu dan pelayanannya, sehingga setiap apa yang dikerjakan oleh gereja adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunilah kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.